Tanam bawang merah pada kali ini adalah bagian dari program YES atau Youth Entrepreneurship and Employment Support Service, sebuah program kerjasama antara Kementerian Pertanian, Kementan dengan International Fund for Agriculture Development (IFAD) yang dirancang untuk menghasilkan wirausahawan muda pedesaan serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian. Salah satu programnya adalah hibah kompetitif, yakni bantuan modal usaha kepada pelaku usaha pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kesempatan dalam beraktivitas apapun itu. Amin, amin ya robbal alamin. Halo Kakak Bayu. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita sudah melakukan penanaman bawang merah di lahan yang kedua. Saya menanam ini sekarang usianya sudah 9 hari setelah tanam, atau bisa dikatakan 10 hari setelah tanam sajalah. Ini tanamannya adalah tanaman bibit apitan. Bibit ini masa simpannya kurang lebih sekitar 3 bulan. Di bulan 2 ini, Februari ini, bibit ini sudah siap, sudah bisa dikatakan siap. Namun ini kemarin saya pakai juga karena kita tanam di awal bulan, sekitar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1 ya, tanggal 1, sehingga hari ini tanggal 9, jadi usianya 9 hari setelah tanam. Dan di usia 9 hari setelah tanam ini ternyata tanaman sudah brol semua. Bisa dikatakan tanaman ini siap-siap tok ya, siap-siap tok, karena kemarin di usia 6 hari, 7 hari itu sudah brol semua. Dan sekarang terlihat tingginya sekitar berapa ya, sekitar 12 sentian ini, 10-12 cm merata, dan terlihat warnanya juga putih, warnanya hijau mupus di pangkalnya, menandakan ini tanaman lagi dalam proses pertumbuhan yang lumayan pesat karena di fase awal dan nutrisi masih tersimpan di umbi, sehingga tanaman itu akan terlihat sangat seger, sehat. Nah, di fase awal-awal ini, sebelum tanaman ini kita pupuk, saat ini kita melakukan penyepraian awal untuk pemenuhan kebutuhan tanaman di fase pertumbuhan awal, yaitu pemberian nutrisi yang nantinya akan membantu pertumbuhan dari tanaman ini. Untuk informasi bahwa tanaman ini kemarin tidak kita kasih dasaran, maksudnya tidak kasih dasaran pupuk kimia ya, maksudnya cuma untuk dasaran yang organik ini cukup lumayan banyak kemarin itu. Jadi unsurnya ada pupuk organik artinya pupuk kompos yang terfermentasi, terus kemudian juga pemberian arang sekam yang juga lumayan banyak, serta pemberian kapur. Di sini kapurnya kita kasih 2 jenis. Yang pertama kapur kalsium bangunan itu CaCO3, serta pemberian gipsum ataupun kapur kalsium kalsium yang mana di dalamnya juga ada sulfurnya. 2 jenis kapur ini adalah punya fungsi dan peran yang berbeda untuk tanaman. Yang pertama kaitannya dengan kapur, untuk kapur dolomit, kapur bangunan, kalsium bangunan itu lebih condong kepada proses menetralkan pH, artinya menjaga pH biar tetap di angka normal. Sedangkan untuk kalsium sulfur ataupun gipsum ini akan memberikan pasokan nutrisi unsur hara kalsium ataupun pupuk makro sekunder, yakni kalsium untuk tanaman kita. Jadi
ada dua fungsi itu tadi kapurnya. Terus untuk pupuk kompos, untuk pemberat tanah, terus kemudian untuk memenuhi kebutuhan organik di tanaman, serta adanya arang sekam juga akan membuat tanaman lebih gembur dan menjadi penstabil pH tanah, karena arang sekam ini juga mampu meningkatkan daya pH tanah itu biar normal dan bersifat tahan lama itu, dan juga bisa menjadi rumah terbaik bagi mikroba yang ada di dalam tanah dan mampu menyerap dan menyimpan nutrisi yang ada di tanah, ataupun nutrisi yang kita berikan dia akan tersimpan secara bagus di arang sekam tadi, sehingga pupuk tidak mudah hilang. Oke, itu cuma itu aja dasarnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang kita kasihkan di tanaman adalah nutrisi ya, kebanyakan lebih kepada nutrisi, yang mana kita fokusnya kepada proses awal, yaitu proses pertumbuhan dan penguatan di akar dan daun. Untuk apa ya, untuk pupuk kali ini ya, ini pupuknya adalah MAP ataupun monoamonium fosfat, yang mana ini dengan kandungan fosfor yang banyak 61, dan ada amonium sebanyak 12 ataupun nitrogen sebanyak 12%. Ini tanaman nanti ketika kita kasih pupuk ini nanti akan lebih kokoh, relatif lebih kokoh, karena ini kita tahu fosfat ini sangat membantu dalam proses pertumbuhan baik dari fase awal sampai akhir, sangat penting, yakni nanti akan menguatkan di perakaran tanaman. Otomatis ketika akar bagus, nanti tanamannya juga akan bagus di atasnya. Bahwa gambaran kondisi perakaran itu akan berpengaruh di tampilan di atasnya, di daun dan sebagainya. Jadi kalaupun akarnya bagus, otomatis yang lainnya juga akan bagus. Dan amonium yang jelas ini fase awal, sehingga sedikit banyak harus kita kasih yang namanya nitrogen, asupan nitrogen, karena fase pertumbuhan. Namun dalam kondisi cuaca yang seperti ini, hujan, itu kita harus tetap bijak dalam pengaplikasian. Kita sesuaikan dengan keadaan. Ketika musim hujan, usahakan nitrogen terukur ya, jangan dilosne. Ya memang kalau normalnya memang harus dalam porsi yang banyak, cuma kalaupun kondisi tidak memungkinkan seperti saat ini, seperti banyak hujan, kita kasih tidak terlalu banyak aja, secukupnya sesuai dengan kebutuhan seperti saat ini musim hujan. Terus kemudian tadi kita kasihkan ini sebanyak 3 sendok untuk MAP nya, dan campuran berikutnya adalah Biotogro Gold. Ini adalah nutrisi POC, pupuk organik cair, yang mana lumayan lengkap unsur-unsurnya. Di sini ada unsur makro maupun mikro, yang mana ini sangat dibutuhkan juga oleh tanaman. Ada unsur organiknya sebanyak 7,5, dan N total 2 sekian persen. Fosfat juga ada, kalium ada, CaO, magnesium dalam jumlah yang kecil, dan unsur hara mikro, yang mana ini bisa dikatakan sebagai gisine vitamin tanaman. Terus kemudian tak lupa tadi juga kita masukkan magnesium sulfat. Ini nanti sangat dibutuhkan oleh tanaman, unsur magnesium dan sulfatnya ini. Magnesium nanti akan menghijaukan daun, memperbanyak produksi klorofil di daun bawang merah, dan sulfat ini nanti akan membantu proses dari beberapa nutrisi yang lain. Dia akan membantu nitrogen dalam proses pertumbuhan tanaman, dan juga akan membantu perakaran. Jadi kolaborasi dengan beberapa unsur yang lain di fase vegetatif ini ya, kalau sulfat. Padi. Namun nanti kalau di fase generatif beda lagi sulfat fungsinya. Untuk magnesium sulfat ini tadi saya kasih 2 sendok, dan Biotogro-nya sekitar 40 mili ya, 40 mili. Jadi ini tadi nutrisi awal dari tanaman kita di fase vegetatif usia 9 hari
setelah tanam. Oke, itu dulu Kakang Bayu. Nanti akan kita update di hari-hari berikutnya untuk tanaman kita yang sudah tua, yang hari ini sudah usia 45. Alhamdulillah, nanti akan kita update lagi seperti apa perawatan terakhir yang akan kita berikan di tanaman yang sudah hampir kita panen tadi, yang hampir mau panen karena sekarang sudah 45, dan mungkin saja nanti kita panennya tidak sampai ke 60 ya, mungkin di 50 berapa, 50 sekian itu nanti akan kita cabut karena musim penghujan ini memang usianya juga tidak harus benar-benar sudah itu wis bagus, karena hari ini pun umbinya sudah bagus, sudah besar-besar semua. Oke, itu dulu Kakang Bayu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.